Smart listeners, walaupun kita memahami keutamaan bersabar dan pengendalian emosi, tetapi dalam sesi praktek dan kita langsung berhadapan dengan stimulus negatif, maka semua pengetahuan tentang pengendalian emosi seakan bubar. Dari berbagai peristiwa menyakitkan semasa kecil dulu, akan tercipta beberapa inner child yang bermasalah dalam diri seseorang. Saat kita telah berubah menjadi orang tua dan mengalami peristiwa yang sama, maka memori akan membangunkan lagi inner child yang lama terkubur. Misalnya, saat istri menceritakan sosok ayahnya yang penyayang, suami kemudian marah, memotong dan menghentikan pembicaraan. Istri jadi bingung, kenapa kok suami tidak mau mendengarkan cerita tentang ayahnya. Ternyata saat kecil suami selalu dibandingkan dengan kakak, sepupu ataupun temannya oleh orang tua, sehingga dia merasa kesal sekali. Inner child rasa kesalnya pada orang tua belum tuntas dan melampiaskannya kepada istri. Sehingga ketika ada pembicaraan betapa hebatnya orang lain, inner child-nya langsung terpanggil dan merasa dibandingkan karena suami ingin menjadi yang terhebat bagi istrinya. Nah, jika Anda telah menyadari dampak buruk dari luka dan trauma masa kecil ini, maka ada beberapa teknik self-healing yang bisa Anda lakukan sendiri untuk menyembuhkan inner child yang bermasalah ini, yaitu dengan teknik penerimaan, komunikasi ke dalam, memaafkan, dan melepaskan. Kali ini saya akan sharing tentang 2 teknik dulu yang dapat langsung Anda praktekkan. Pertama, penerimaan. Berdamai dengan negatif inner child adalah dengan cara menerimanya. Ya, terimalah. Jika di masa lalu Anda pernah mendapatkan tindakan kekerasan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya paham rasanya sungguh tidak enak, sedih, kecewa, marah, takut, kesepian, semuanya menyatu dan menyesakkan dada. Tapi cobalah mengenali rasa itu lagi dan terimalah bahwa kita memang pernah merasakannya. Jika Anda menolak rasa itu, artinya Anda telah menyangkal keberadaan si inner child dalam diri dan Anda masih akan terus berada dalam lingkaran trauma itu. Kedua, komunikasi ke dalam. Caranya, recall memori yang menyakitkan di masa lalu itu. Bayangkan, inner child kita panggil dia dan berbicara dengannya. Wahai diriku yang kecil, datanglah, hadirlah, aku ingin menemuimu. Maka hati kita akan menuntun untuk menampilkan inner child sesuai dengan masalahnya. Jika masalahnya adalah kesepian, inner child kita bisa jadi berupa sosok anak yang sedang duduk memeluk boneka di sudut kamar. Jika masalahnya adalah kekerasan, inner child kita bisa berupa sosok anak yang terisak menangis ketakutan. Jika masalahnya adalah kemarahan, inner child kita bisa berupa anak kecil yang sedang menendang-nendang barang. Untuk masalah anak yang merasa kesepian dan sering mendapatkan kekerasan misalnya, maka datangi anak kecil tersebut. Duduklah dalam posisi yang sama dengannya. Belai lembut rambutnya, tatap matanya dengan lembut. Katakan bahwa Anda ingin menolongnya, menemaninya, supaya dia tidak merasa sendirian. Katakan bahwa Anda ingin mengobrol dengannya, supaya dia tidak merasa kesepian. Awalnya mungkin dia akan terdiam saja, tapi teruslah tersenyum kepadanya. Raih kepercayaannya, dan bila dia mulai mau membuka mulut, sapalah perlahan. Hai sayang, apa yang lagi kamu rasakan? Aku lagi kesal, dadaku sesak dan aku pusing. Oh, itu berarti kamu lagi marah ya? Marah sama siapa? Dan kenapa? Sama mama. Mama selalu marah kalau aku minta ditemani bermain. Jadi aku sedih
begitu, Mama kemana? Mama sedang kerja. Tapi kalau di rumah Mama juga kerja terus, nyapu, masak, semuanya. Aku selalu disuruh main sendirian. Rasanya gak enak banget ya dimarahin dan selalu sendiri. Tapi sekarang ada aku yang menemani kamu. Jadi kamu sudah gak kesepian lagi kan? Iya, aku senang ada yang mengajak bermain. Smart listeners, ini adalah teknik berbicara pada inner child yang bermasalah. Kita memberikan kesempatan untuk bercerita, menjadi pendengar yang baik. Kita membantu melepaskan emosi negatif yang selama ini mengungkung tubuhnya. Setelah inner child yang bermasalah merasa lega, kita pun akan merasakan kelapangan jiwa.